Halo teman-teman investor dan pejuang cuan. Hari ini kita bakal bahas satu saham yang lagi bikin pasar panas dingin, yang bikin sebagian orang bilang, ini saham gorengan, tapi sebagian lagi bilang, ini calon multi-bagger karena transformasi besar. Saham ini adalah PT Harta Jaya Karya Terbuka, dengan kode saham Meja. Nah, kabarnya tahun 2026 ini Meja sedang masuk fase transformasi paling besar sepanjang sejarah perusahaannya. Dan yang bikin heboh, ada rencana akuisisi perusahaan batubara senilai 1,6 triliun rupiah. Pertanyaannya, ini beneran transformasi yang bakal bikin Meja naik kelas? Atau ini cuma euforia sesaat yang penuh risiko? Tenang, kita kupas pelan-pelan, secara data dan alur ceritanya jelas, supaya kamu bisa ambil keputusan lebih bijak. Bagian 1, kenapa Meja mendadak jadi sorotan? Oke, teman-teman. Meja ini sebelumnya dikenal sebagai emiten yang aktivitas bisnisnya tidak terlalu ramai dibicarakan publik. Tapi memasuki awal 2026, Meja muncul dengan narasi besar. Transformasi masif dan ekspansi jauh lebih agresif melalui akuisisi dan penguatan struktur modal. Bahkan di beberapa berita, disebutkan jelas bahwa Meja berada di ambang transformasi bisnis paling signifikan dalam sejarahnya. Dan disinilah drama pasar mulai muncul, harga saham jadi volatil, naik turun cepat, ramai transaksi, investor retail pun mulai cium aroma momentum. Bagian 2, inti cerita, akuisisi batubara 1,6 rupiah triliun. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Transformasi utama Meja di 2026 bertumpu pada rencana akuisisi saham PT Trimata Kol Perkasa. Nilai transaksi 1,6 triliun rupiah. Porsi yang diambil, 45% saham pengendali. Kesepakatan awal ditandatangani, tanggal 22 Desember tahun 2025. Pengendali Meja, PT Triple Berkah bersama Triple B. Yang menarik, disebutkan juga bahwa, lebih dari 45% ini sudah memenuhi syarat untuk menjadikan Meja sebagai pemegang saham pengendali baru di Trimata Kol Perkasa. Artinya walau hanya 45%, tapi struktur haknya bisa membuat Meja menjadi pengendali. Dan rencana pembayaran dilakukan bertahap supaya rasio keuangan Meja tetap dijaga. Bagian 3, kenapa ini disebut game changer? Direktur Triple B, Noprian Fadli, menyebut akuisisi ini bukan investasi biasa. Ini bagian dari komitmen pengendali untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengembangkan Meja untuk masa depan. Nah kalau kita terjemahkan ke bahasa pasar modal, ini bukan cuma beli perusahaan. Ini perubahan arah bisnis. Meja yang tadinya, tenang, bisa masuk ke ekosistem energi, khususnya batubara, yang di Indonesia masih punya siklus bisnis sangat kuat. Dan energi itu sektor yang cash flow-nya bisa besar, margin bisa tinggi ketika harga komoditas mendukung. Tapi juga volatil dan penuh risiko. Bagian 4, klarifikasi manajemen, tidak ada informasi yang disembunyikan. Karena pasar ramai dan volatil, manajemen Meja juga memberi klarifikasi ke Bursa BEI. Direktur Utama Meja, Richie Adrian Hartanto S., menyampaikan, tidak ada informasi material yang ditutupi. Selain rencana strategis yang sudah dipublikasikan, fluktuasi harga saham disebut terjadi karena mekanisme pasar plus optimisme investor. Ini poin penting ya, karena kalau BEI sudah tanya, dan emiten jawab klarifikasi, artinya, saham memang sedang dipantau secara perhatian tinggi oleh pasar. Bagian 5, agenda besar Meja tahun 2026. Dalam berita disebutkan Meja akan menempuh langkah-langkah formal sesuai aturan pasar modal. 1. Kepatuhan regulasi transaksi ini harus memenuhi ketentuan transaksi material sesuai POJK 17/2020. 2. RUPSLB Meja akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang saham. Nah biasanya, menjelang RUPSLB seperti ini. Investor berspekulasi, market makin sensitif, muncul fase buy on rumor, lalu sell on news. Jadi sebagai trader, fase ini penting. Dibaca, bagian 6, dari data tambang, seberapa gede Trimata Kol Perkasa. Supaya tidak jadi narasi kosong, kita lihat data pendukung yang muncul dari keterbukaan informasi BEI dan pemberitaan riset. Trimata Kol Perkasa disebut punya konsesi sekitar 11.640 hektare di Sumatera Selatan.
Estimasi Minable Coal Resources sekitar 693,7 juta ton. Mayoritas Gross Caloric Value di atas 5.000. RKAB produksi 2024 hingga 2026, 2,6 juta ton. Ini data yang kalau benar dieksekusi dan menghasilkan cash flow, bisa membuat meja berubah total dari sisi valuasi. Tapi ingat, resources besar tidak sama dengan otomatis untung besar. Karena di sektor tambang, yang menentukan laba adalah biaya produksi, logistik hauling, harga jual komoditas, izin dan kepatuhan RKAB, CAPEX, kontrak penjualan off-taker. Bagian 7, prospek saham meja ke depan, skenario investor. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya. Bang, meja ke depan gimana? Naik lagi gak? Jawabannya harus pakai skenario. Skenario bullish positif. Meja bisa lanjut rally kalau terjadi hal-hal ini. RUPSLB mulus dan investor setuju. Skema pembayaran jelas dan tidak membebani neraca. Ada keterbukaan informasi detail progres akuisisi. Muncul narasi lebih besar, rights issue, private placement, pendanaan ekspansi. Ada indikasi kontribusi pendapatan dari lini energi. Kalau ini terjadi, meja bisa masuk fase re-rating valuasi, dari saham kecil menjadi saham transformasi energi. Skenario netral, proses akuisisi berjalan tapi lambat. Tidak ada update signifikan, harga bergerak sideways setelah euforia mereda. Biasanya di fase ini saham bisa dingin dulu. Skenario bearish negatif, risiko. Ini yang wajib kamu waspadai. Akuisisi batal atau molor panjang. Muncul kebutuhan dana besar akan menyebabkan potensi dilusi. Harga sudah naik duluan terlalu tinggi sehingga kemungkinan terjadi profit taking besar-besaran. Fundamental belum mendukung, tapi valuasi sudah tinggi. Bagian 8, checklist wajib dipantau investor meja. Kalau kamu mau masuk meja, jangan hanya lihat ramenya. Pantau ini. 1. Keterbukaan informasi BEI berikutnya khusus progres akuisisi dan struktur transaksi. 2. Jadwal dan hasil RUPSLB ini event kunci. 3. Struktur pendanaan 1,6 triliun rupiah ini yang menentukan, meja akan sehat atau malah terbebani. 4. Pergerakan volume transaksi. Kalau volume turun drastis, biasanya euforia mulai habis. Jadi teman-teman, meja ini sedang memasuki tahun 2026 dengan narasi besar, transformasi masif lewat akuisisi batubara 1,6 triliun rupiah. Kalau berhasil, meja bisa jadi cerita, rebound, emiten, dari perusahaan biasa lalu masuk ekosistem energi. Tapi kalau gagal dieksekusi, ini bisa berubah jadi euforia sesaat yang menyisakan risiko besar. Nah sekarang saya mau tanya ke kamu tim, meja calon roket, atau tim, hati-hati jebakan volatilitas. Tulis pendapat kamu di komentar. Kalau kamu mau saya bikin juga versi analisa teknikal meja, support resistance, simulasi skenario valuasi, naskah lanjutan, RUPSLB dan potensi corporate action. Tinggal ketik, lanjut meja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update saham panas berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.